352, episode 66 Beyond Good and Evil 2. Deklarasi saya menyebabkan pesan sistem di udara berkedip. Kamu saat ini adalah narator terbaik dari cerita ini. Anda memiliki 33,7% saham dalam kisah raksasa, Torque That Swallowed the Meat. Berkat deklarasi Anda, ceritanya miring ke arah kejahatan. Anggota partai yang bingung bangkit dari kursi mereka. Saya mengangkat tangan seolah meyakinkan mereka. Saya berbicara dengan Yo Jong Hyuk melalui Midday Trees. Yo Jong Hyuk, jika ini terus berlanjut, cerita kita akan menjadi jahat. Apakah kamu menginginkan itu? Bagian saya di obor yang menelan mitos adalah 33,7%. Sementara itu, pangsa Yo Jong Hyuk adalah 22,8%. Saya 10,9% di depannya. Pendapat kedua pembicara bertentangan. Narator harus memutuskan yang baik dan yang jahat melalui konsensus. Jika perjanjian tidak diputuskan dalam batas waktu, putusan akan didasarkan pada pihak dengan jumlah saham yang lebih tinggi. Akhir putusan telah diperpanjang 10 menit. Yo Jong Hyuk tidak menjawab. Saya sekali lagi mengiriminya pesan. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan tapi baik dan jahat tidak harus diputuskan di sini. Tarik deklarasi dengan cepat. Lalu aku akan menarik milikku juga. Rasi bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, sedang melihatmu. Raja Iblis, Iblis nafsu dan kemarahan, senang dengan penilaian Anda. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis bingung dengan penilaianmu. Saya menyesal untuk Uril tetapi ceritanya tidak dapat ditentukan sebagai baik atau buruk di sini. Raja Iblis, penguasa neraka timur, merasa lebih baik terhadapmu. Bagian atas Raja Iblis, Master dari alam setan kedua, penguasa neraka timur memperhatikan saya dengan wajah hangat. Mereka sepertinya salah paham akan sesuatu. Saya tidak mengambil sisi kejahatan. Saya tidak sabar berteriak lagi. Hei, tidak bisakah kau mendengarku? Kemudian Yo Jong Hyuk pindah. Yo Jong Hyuk berjalan dari meja dan mengeluarkan pedangnya. Inkarnasi, Yo Jong Hyuk, menolak untuk setuju denganmu. Aku secara refleks menghindari pedangnya. Dalam sekejap, meja terpecah dan panggung menjadi berantakan. Raja Iblis menjerit saat aku juga mengeluarkan pedang. Pedang setan hitam Yo Jong Hyuk dan imanku yang tak terputus bertabrakan. Pergelangan tangan saya berdenyut. Ini gila. Uril yang terkejut mencoba berlari ke arah sini tetapi penghalang hijau mencegah rasi bintang bergerak. Saat ini, rasi bintang dan Raja Iblis yang menghadiri duet antara baik dan jahat tidak bisa saling bermusuhan. Bantuan orang lain menganggap keputusan saham itu dilarang. Itu yang terburuk. Great Dog Kaebi, Baram, menantikan pilihan Anda. Great Dog Kaebi, Halong, menantikan pilihan Anda. Bahkan para Dog Kaebis Agung mengungkapkan kehadiran mereka. Biro memperhatikan baik jahatnya cerita kami. Mungkin skenario sekarang sedang diteruskan ke Starstream melalui saluran lain. Aku menatap Yo Jong Hyuk yang semakin mengamuk. Saya tidak dapat membaca wajahnya. Saya tidak tahu mengapa Yo Jong Hyuk tiba-tiba melakukan ini. Namun, aku tidak bisa menyerah pada pria yang tidak tahu apa-apa ini. Yo Jong Hyuk, kamu mungkin tidak mengerti sekarang tapi dengarkan aku. Saya harus entah bagaimana meyakinkan orang ini. Jika kisah kita tertuju pada kebaikan atau kejahatan, bencana yang mengerikan akan muncul. Menurut novel asli, pertempuran atas kebanggaan kebaikan mutlak dan kejahatan absolut akan sangat besar musim ini. Dalam beberapa musim terakhir, duet antara baik dan jahat telah memiringkan keseimbangan ke arah yang baik. Dengan kata lain, Raja Iblis mengasah pedang mereka di duet antara baik dan jahat ini. Jika kemenangan baik di sini, perang suci dan iblis kedua akan dimulai. Di sisi lain, jika kejahatan menang, posisi Eden akan berkurang dan kehancurannya akan dipercepat. Saya belum membangun cukup banyak cerita untuk perang suci dan iblis. Namun, saya tidak ingin membiarkan kejahatan menang. Aku akan menjelaskan detailnya nanti. Dengarkan saja kata-kataku. Apakah ini ramalanmu? Bayangan ketidakpercayaan yang mendalam ada di mata Yo Jong Hyuk. Nubuat. Ketika saya pertama kali bertemu Yo Jong Hyuk, saya memperkenalkan diri sebagai seorang nabi. Saya tidak tahu dia masih mempercayai hal ini, tetapi mungkin akan lebih baik. Sebelum saya bisa membuka mulut, Yo Jong Hyuk bertanya lagi. Atau apakah itu informasi dari buku berjudul Ways of Survival? Apa? Jantungku tiba-tiba terlonjak. Bagaimana dia tahu tentang cara bertahan hidup? Sponsor inkarnasi, Yo Jong Hyuk, tidak senang dengan situasi ini. Rasi bintang, Hakim Setan Api, tidak ingin kau bertarung. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, bingung dengan situasi yang tidak terduga. Konstelasi, Secretive Plotter, mengawasi keputusan Anda. Percikan terbang di sekitar tubuh Yo Jong Hyuk. Dia mengerutkan kening seperti sakit kepala. Seolah memberontak melawan kehendak lain, Yo Jong Hyuk melanjutkan, apakah skenario ini akan berakhir dengan aman jika aku mengikuti kata-katamu? Yo Jong Hyuk, kamu sekarang. Apakah ini caraku akan digunakan di masa depan? Kuku-kukung. Apakah ini cara bertahan hidup di dunia yang hancur ini? Tiba-tiba, tidak ada kekuatan di tanganku. Dinding keempat bergetar. Lingkungan saya bergetar dan getaran kecil naik di kedalaman tubuh saya. Getaran menyebar dengan cepat dari pusat gempa. Aku meraih tangan kananku yang gemetaran.
Aku mendongak dan melihat Yo Jong Hyuk menatap anggota partai. Apakah mereka tahu? Seberapa banyak yang Yo Jong Hyuk tahu? Jawab saya, Kim Dokja. Energi yang mengalir dari Black Demon Sword menjadi lebih kuat. Yo Jong Hyuk telah membuka kekuatan transendensi. Itu berarti dia benar-benar tidak akan mundur mulai sekarang. Karakter, Yo Jong Hyuk, menggerakkan cerita raksasa. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos dimulai. Saya tidak bisa membiarkannya seperti ini. Kamu adalah narator terbaik dari cerita ini. Kamu mengendalikan ceritanya. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos tidak puas dengan statusmu. Kisah raksasa, obor itu menelan mitos menolak dominasi Anda. Apa, kisah itu tidak mendengarkan saya meskipun bagian saya tinggi. Obor kami, yang menembus penghalang Poseidon, melilit pedang setan hitam Yo Jong Hyuk. Api putih yang ingin menelanku mendekat. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat diaktifkan. Dokja Si, bangun. Bersamaan dengan kata-kata Yo Sangah, saya melepaskan status saya. Kisah raksasa, setan dunia musim semi, melindungi Anda. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos menunjukkan permusuhan terhadapmu. Dua cerita yang kami bangun bersama bertabrakan di udara. Obor yang menelan mitos dan musim semi setan dunia seperti binatang buas. Senar yang sobek tersebar di udara seperti darah. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu gila. Inkarnasi, Jung Hee-won, melompat ke vonis cerita raksasa. Menguasai. Apa yang terjadi tiba-tiba? Mengapa Ah Jusi memilih yang jahat? Petik 2. Inkarnasi, Lee Ji-hye, melompat ke vonis cerita raksasa. Dokja Si, Yo Jong Hyuk Si, kalian berdua, hentikan. Petik 2. Inkarnasi, Lee Hyun-sung, melompat ke vonis cerita raksasa. Jangan ganggu Hyung, kal brengsek. Inkarnasi, Lee Gilyong, melompat ke vonis cerita raksasa. Ah Jusi, hindari itu. Inkarnasi, Shin Yosung, melompat ke vonis cerita raksasa. Itu adalah bantuan selamat datang. Obor yang menelan mitos adalah kisah yang melibatkan kita semua. Dengan kata lain, Yo Jong Hyuk dan aku bukan satu-satunya yang bisa menilai cerita ini. Para perawi yang telah memasuki pengadilan, tolong bedakan antara yang baik dan yang jahat. Jika kamu tidak memilih yang baik atau yang jahat, kamu tidak bisa ikut campur dalam konfrontasi. Anggota partai bingung. Mereka panik karena tiba-tiba harus memilih antara yang baik atau yang jahat. Dalam kebingungan, Lee Gilyong adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Aku akan memihak Dokja Hyung. Inkarnasi, Lee Gilyong, memiliki 3,3% bagian dalam cerita raksasa, Tork Tat Swallowed the Meat. Karena penjelmaan deklarasi Lee Gilyong, ceritanya miring ke arah kejahatan. Saya dengan cepat memanggil mereka. Kamu tidak bisa memilih kejahatan lagi. Pilih yang bagus. Petik 2. Hah? Lakukan seperti yang aku katakan. Segera. Jika Yo Jong Hyuk tidak akan menarik pernyataannya maka hanya ada satu cara yang tersisa. Itu untuk menyeimbangkan baik dan jahat dengan sempurna. Perbedaan saat ini adalah 14,2%. Jika sisa saham 4 orang bergabung bersama. Perlahan pilih satu per satu. Yosung dulu. Petik 2. Iya. Inkarnasi, Shin Yosung memiliki 3,3% bagian dalam cerita raksasa, Tork Tat Swallowed the Meat. Inkarnasi, Jung Hee-won, memiliki 6,7% bagian dalam cerita raksasa, Tork Tat Swallowed the Meat. Inkarnasi, Lee Hyun-sung, memiliki pangsa 7,3% dalam kisah raksasa, Tork Tat Swallowed the Meat. 3 perawi telah memilih, baik. Berhenti. Yang terakhir untuk memilih, Lee Ji-hye berhenti di teriakanku. Saldo miring 3,1% ke arah yang baik. Jika konsensus gagal dalam 5 menit berikutnya, obor yang menelan mitos akan dikonfirmasikan dengan baik. Anggota partai memiliki andil yang lebih besar dalam cerita daripada yang saya harapkan. Hanya ada Lee Ji-hye yang tersisa. Ah Jusi, saya 5,8%. Petik 2. Perbedaan antara yang baik dan yang jahat adalah 3,1%. Sementara itu, Lee Ji-hye memiliki 5,8% saham. Apapun pilihan yang dipilih Lee Ji-hye, itu adalah situasi di mana kebaikan dan kejahatan tidak bisa seimbang. Otak saya bekerja dengan cepat. Bagaimana jika aku bisa membawa saham anggota partai lain ke sisiku? Narator yang berpartisipasi dalam penilaian baik atau buruk tidak bisa berbagi hadiah. Sial, cara nyaman ini tidak berhasil. Pedang setan hitam Yo Jong Hyuk terbang ke leherku. Hentikan. Jung Hee-won, yang bisa ikut campur dalam duel, menghentikan pedang Yo Jong Hyuk dan bukannya aku. Lee Hyun-sung berlari dan memeluk tubuh Yo Jong Hyuk dari belakang sementara anak-anak mengelilingku seolah mereka melindungi aku. Lee Ji-hye berdiri di tengah dengan ekspresi tak berdaya. Kenapa kalian berdua bertarung? Berjuang sekarang. Petik 2. Tatapan Yo Jong Hyuk bergantian antara anggota partai. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tidak, saya tahu apa yang ingin dia katakan. Anda ditipu. Matanya yang gemetaran menuangkan amarah ke arahku. Orang ini, dia menipu kita semua. Saya pikir hari ini akhirnya akan datang. Bahkan, saya memikirkannya puluhan kali sehari. Semua orang, menyingkirlah.
Yo Jong-hyuk memperkuat statusnya, menghempaskan Lee Hyun-sung, menjatuhkan Lee Ji-hye dan berlari ke arah sini. Pedang Jung Hee-won dan Yo Jong-hyuk bertabrakan. Namun, Jung Hee-won tidak bisa menggunakan waktu penghakiman dan tidak mampu berurusan dengan Yo Jong-hyuk. Saya menempatkan anak-anak di belakang saya dan melangkah maju. Raja Iblis, Monarch of Stars and Logic, sedang mendukungmu. Raja Iblis, Iblis Prinsip, ingin kamu menang. Rasi Bintang, Dewi Bintang Kejora, ingin yang baik untuk menang. Sejumlah besar rasi bintang dan Raja Iblis sedang menonton perusahaan Kim Dokja. Itu adalah pesan-pesan dari keberadaan yang mengawasi saya berjalan maju. Mengapa mereka begitu terobsesi dengan kebaikan dan kejahatan? Skill eksklusif, pemahaman membaca, diaktifkan. Saya sudah tahu jawabannya. Mereka pasti akan melakukannya. Kisah raksasa, praktisi mendorong kebaikan dan menghukum kejahatan, berlanjut. Kisah raksasa, penjaga White Evil, berlanjut. Kisah raksasa, More Evil Than Evil, berlanjut. Kisah raksasa, The Cocok Baik, sedang berlanjut. Sejumlah string berkerumun seperti serangga di mata rasi bintang dan Raja Iblis. Itu adalah cerita yang mereka miliki. Kisah-kisah itu mengendalikan mereka. Mereka berada di rasi bintang yang lebih panjang atau Raja Iblis. Mereka hanya ada untuk mengeksekusi, baik, dan jahat, di dunia ini. Sebagian besar dari mereka hanyalah alat pengembangbiakan yang digunakan cerita-cerita lama untuk menyebarkan diri mereka sendiri. Kisah-kisah ini mencoba melahap nebula kami. Jika konsensus gagal dalam 2 menit berikutnya, obor yang menelan mitos akan dikonfirmasikan dengan baik. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saya dengan cepat membuat keputusan dan berteriak. Ji-hye, pilih yang bagus. Petik 2. Tapi. Segera. Lee Ji-hye membuat ekspresi bingung. Aneh bahwa saya membawanya untuk memilih yang baik ketika sudah yang dominan. Lee Ji-hye langsung memilih. Saldo dimiringkan 8,9% ke arah yang baik. Jika konsensus gagal dalam 40 detik berikutnya, obor yang menelan mitos akan dikonfirmasikan dengan baik. Perbedaannya bahkan lebih besar. 8,9%. Ya, ini yang terbaik. Aku mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan semua kekuatanku untuk memanggil pengubah makhluk tertentu. Abyssal Black Flame Dragon. Saya tahu bahwa dia sedang menonton. Itu berarti kejadian di sini diketahui dengan inkarnasinya. Dalam situasi ini, hanya ada satu orang yang akan mengerti persis apa yang saya inginkan. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, tertawa terbahak-bahak. Pedang setan hitam Yo Jong-hyuk yang dipenuhi dengan kekuatan transendensi terbang ke leherku. Itu merupakan pukulan yang tak terhindarkan. Kemudian muncul retakan di langit-langit aula perjamuan. Yo Jong-hyuk menatap langit-langit tapi sudah terlambat. Yo Jong-hyuk yang berlari hancur oleh pecahan langit-langit yang rusak. Beberapa potongan besar dihindari tetapi ada terlalu banyak batu yang tumpah. Saya melihat bayangan di debu kotor. Rambutnya berkeringat seperti orang yang bergegas ke sini. Pembalut yang setengah terlepas dari lengan kiri tertiup angin. Di dalam debu, orang ini tersenyum ketika dia menginjak-injak Yo Jong-hyuk. Aku tahu kamu tidak bisa melakukan ini tanpaku. Inkarnasi, Han Suyong, melompat ke vonis cerita raksasa. TL, Rainbow Turtle.